الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa khatib menasihati diri sendiri dan kita semua, hendaklah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa pada hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Kita jalankan perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Semoga kita diwafatkan di atas takwa. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Merupakan ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia dengan diberikan hasil dari ibadah itu segera dan akan datang adalah ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu merupakan sebagian dari agama, sebagaimana dikatakan oleh sekelompok dari kaum salaf. Dan kitab Rabbuna Al-Quran penuh dengan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Seringkali kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran ditutup dengan firman-Nya dengan perkataan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Apa makna syukur? Syukur itu maknanya adalah irfanul ihsan, mengakui kebaikan. Ada yang mengatakan makna dari syukur itu adalah al-i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu', mengakui pemberian orang yang memberi dalam bentuk menundukkan hati. Ibnu Qayyim dia mengatakan asyukru zuhuru athari ni'matillahi ala lisani 'abdihi thana'an wa i'tirafa wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbata wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ata. Ibnu Qayyim mengatakan syukur itu adalah tampaknya atau munculnya bekas nikmat Allah pada lisan seorang hamba dalam bentuk memuji dan mengakui pemberian Allah. Tampak bekas nikmat itu di hatinya dengan mengakui serta kecintaan kepada Allah, serta nampak pengaruh nikmat itu pada anggota tubuhnya dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syukur. Jika seorang hamba lidahnya sering bersyukur, lidahnya sering memuji Allah, hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan nikmat, dan anggota tubuhnya tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya, maka itulah orang yang telah bersyukur. Maka syukur ini ditunjukkan dengan 3 rukun. Rukun yang pertama adalah mengakui nikmat itu dengan hati. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia mengatakan mutiran nasu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
pada zaman Nabi turun hujan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafir. Pagi-pagi ada di antara manusia itu yang bersyukur, ada yang kafir atau mengingkari. Qalu hadhihi rahmatullah. Mereka mengatakan ini adalah rahmat dari Allah. Wa qala ba'dhum laqad sadaqa na'u kadza wa kadza. Yang lain mengatakan telah benar bintang itu dan bintang ini. Rawahu Muslim. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa orang mengatakan ini adalah rahmat dari Allah, kita diturunkan hujan karena rahmat dari Allah, ini menunjukkan dia adalah orang yang bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, dan mengakui itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang mengatakan bahwasanya ini sudah benar tanda-tanda yang tersebut, ini dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua dari bersyukur adalah at-tahadduts wa thana' 'ala al-mun'im. Membicarakan nikmat itu dan memuji yang memberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu maka sampaikanlah atau bicarakanlah atau juga sebut-sebutlah. Sudahkah kita duduk bertafakur, kembali kita mengingat tentang diri kita, mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Dulu kita belum punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa. Dahulu kita belum memiliki ini dan itu, sekarang sudah memiliki ini dan itu. Kita duduk dengan diri kita sendiri, atau kita duduk dengan anak dan istri, menyebut nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu adalah bagian dari bentuk kita bersyukur kepada Allah dan memujinya, menyanjungnya. Begitu juga ketika kita diberi kebaikan oleh orang, kita sebut kebaikan yang telah Dia berikan kepada kita. Itu juga adalah bentuk syukur kita kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian rukun yang ketiga adalah taskhir wa fi ta'ati musdiha wal mun'im biha, yaitu mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan itu dalam ketaatan yang kepada yang telah memberinya. Allah Subhanahu wa taala firman, i'malu alu Dawud syukra. Keluarga Daud betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani maknanya i'malu syukran lillahi ta'ala ala ma ataakum. Yani bersyukurlah kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepadamu dengan cara menjalankan perintah, taat kepadanya dan menjauhi larangnya. Agama kita menyuruh kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, pastilah aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya telah mengandungnya susah demi kesusahan dan telah menyapihnya selama 2 tahun, maka hendaklah bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua, dan kepadakulah kembali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Sebagaimana firman-Nya,
walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, jika kamu berbuat syirik maka gugurlah seluruh amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan ibadatilah Allah dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Musa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu atas manusia dengan mengirim risalahku dan firmanku. Maka ambillah apa yang telah diberikan kepadamu dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan orang-orang mukmin untuk bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang manusia, hai orang beriman, makanlah dari yang baik, dari apa yang telah rezekikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu betul-betul beribadah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa buah atau hasil apabila kita bersyukur? Buah dari syukur itu yang pertama adalah orang-orang mukmin memiliki sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ajab li amri mukmin, sangat mengherankan urusan orang mukmin, inna amrahu kulluhu khair. Seluruh urusannya adalah baik. Ya, ini diantaranya adalah apabila dia diterima kebaikan, maka dia bersyukur. Yang kedua, bersyukur itu menyebabkan seorang hamba mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Jika seandainya kamu bersyukur, maka pastilah Allah akan ridha kepadamu. Yang ketiga, aman dari azab, terjaga dari azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian bersyukur dan selama kalian beriman. Di antara buah dari syukur itu adalah sababul ziyadah, sebab bertambahnya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah firman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ingatlah ketika Rabbmu telah mengumumkan, jika kalian bersyukur, pastilah aku akan tambah nikmat itu kepadamu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Di antara cara kita bersyukur, menjadi orang-orang bersyukur, yang pertama adalah menjalankan rukun-rukun dari syukur tadi. Hendaklah kita bersyukur dengan lisan kita. Selalulah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah la yarda 'ala al-'abdi idza syariba syurbatan fahmidallah alaihi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada seorang hamba apabila dia minum dengan satu minum, dia bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah atas minum yang dia minum itu. Fa idza akala aklatan fahmidallah alaihi. Apabila dia makan satu makanan lalu dia memuji Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa yang kita dapatkan. Semua kenikmatan yang kita dapatkan itu adalah datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kita dapatkan itu bukan gara-gara ilmu kita. Itu bukan gara-gara karena pengalaman kita. Bukan kita pakar, tapi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat dengan perkataan Qarun ketika ditanya tentang harta yang dia dapatkan, lalu dia mengatakan, "Innama utitu ala ilmin indi." Hanya saja yang aku miliki ini karena gara-gara ilmu yang aku miliki.
ketika seorang sudah bertepuk dada dan dia mengatakan ini adalah haknya atau ini adalah memang sudah pakarnya, itu adalah titik kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa, dia tidak bersyukur dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya segala kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan harta, kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan kedudukan. Itu semua adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka hendaklah kita pergunakan dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rusak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita pergunakan pada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, qala Allah ta'ala: Inna a'tainaka al-kautsar fassalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Fassalli li rabbika wanhar. Maka solatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di antara bentuk kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah adalah mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan, meningkatkan ketakwaan, beramal untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah begitu banyak. Kalau seandainya kita hitung satu persatu tidak akan mungkin kita menghitungnya. Tapi perlu juga kadang-kadang kita menghitung sedikit-sedikit. Coba kita rasakan nikmat Allah yang besar sekali kepada kita. Nikmat menghirup oksigen. Mungkin ini sering kita tidak menghiraukan. Nikmat kesehatan. Nabi SAW mengatakan ni'matani maghnudun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat kebanyakan dari manusia tertipu dalam dua nikmat ini. Yang pertama as-sihhatu, yang kedua al-faragh. Yang pertama adalah kesehatan. Sering kita dengan kesehatan kita lupa itu adalah nikmat. Sehingga kadang-kadang kita rusak kesehatan itu. Nikmat yang Allah berikan kita rusak. Waktu lapang adalah nikmat. Baru kita merasakan itu nikmat ketika kita sakit, kita berangan-angan, ketika kita sehat, kita mau banyak berbuat ibadah kepada Allah. Ketika kita sibuk, kita berangan-angan punya waktu yang lapang, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah. Pada saat itu baru kita tahu. Pada saat nikmat itu Allah berikan, kita lupa. Nikmat menghirup oksigen. Berapakah kebutuhan kita oksigen setiap hari? Ada yang mengatakan adalah 550 liter. Berapa 1 liter? Kita baru tahu kalau seandainya kita masuk rumah sakit membutuhkan oksigen, baru keluar invoice sekian liter. Coba tapi itu. Ada yang mengatakan bahwa nilainya 1 liter itu 25.000. Berarti satu hari, kalau seandainya kita membutuhkan, membiayai diri kita untuk menghirup oksigen yang gratis ini, kita membutuhkan dana 13.750.000 per hari. Satu bulannya berapa? Kalikan 30, 412 juta.
Kalau 1 tahunnya berapa? 4M 950 juta. Ini baru satu oksigen yang kita hirup. Berapapun kita hirup, tidak pernah dibatasi. Kalau nikmat ini saja kita syukuri dalam bentuk kita berkorban sekali dalam setahun. Berapa? 1 ekor sapi dengan harga nilai 330 juta misalkan. Itu nilainya dibandingkan dengan nikmat Allah adalah 0,006%. Tidak ada, belum apa-apa. Apa yang kita berikan dalam bentuk korban. Apalagi korban itu sebenarnya adalah ibadah yang mulia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Kautsar tadi, "Fashalli li rabbika wanhar." Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah. Dengan apa? Yang pertama adalah dengan sholat. Entah bagaimana orang yang Allah berikan nikmat, tapi dia tidak mau sholat. Sholat adalah ibadah yang agung, menampakkan ibadah kita lahir dan batin. Yang kedua, ibadah kurban. Ibadah kurban kita harus mengeluarkan uang. Yang uang itu sendiri menyangkut di hati kita. Cinta, kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi cinta itu harus ada pengorbanan. Buktikan cinta kita dengan pengorbanan. Bagaimana Ibrahim alaihissalam membuktikan cintanya kepada Allah dengan mengorbankan anaknya. Karena dia jujur dengan Allah, taat kepada perintahnya. Dia jalankan perintah Allah tanpa harus memikirkan atau konfirmasi kepada akal sehatnya. Karena seluruh perintah Allah sesuai dengan akal sehat. Dia jalankan. Apa kata anaknya? Ya abatif alma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang kamu diperintah. Fatajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku dari orang yang sabar. Lalu ketika dia ingin menyembelih dan memang benar dia taat kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, menjalankan perintah itu, tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah rubah kurbannya itu dengan kambing besar. Maka kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari satu nikmat oksigen yang kita hirup dengan nilai yang sangat besar sekali, maka tidak ada rasanya alasan jika kita punya mampu untuk tidak berkorban. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqribanna masjidana." Siapa memiliki kelapangan namun dia tidak berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Berdasarkan ini, sebagian ulama berpendapat bahwa wajibnya berkorban bagi orang yang mampu. Kalau kita tidak mampu, kita pengen berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah dengan berkorban, kita mungkin bisa mencicil, menabung untuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu korban sudah mendekat. Ini adalah saatnya kita untuk mensyukuri nikmat Allah dalam ibadah berkorban. Marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu atadilu taqarabu. Saf luruskan, rapatkan. Mohon HP-nya dinonaktifkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.